Kita buka di sini juga ya modulnya ya. Ini dia. Turunan fungsi aljabar. Apakah sudah nampak di layar kalian? Kak, kelihatan Kak? Kelihatan, Bu. Oke deh. Turunan fungsi aljabar. Nah, ini nanti ulangannya ya di kalian kan ulangan semesteran, buat semesteran itu di akhir November, bukan November ya. November, berarti nanti di November awal kita udah ulangan ini ya. Ini sekarang bulan September akhir, di ujung bahkan ya 30. Masih ada sebulan tuh Oktober. Nah, kemudian di awal November kita akan ulangan turunan. Kemudian kita sisakan waktu buat review lagi ya dari limit, kemudian buat apa? Persiapan apa namanya? PTS ya, penilaian kok PTS. PAS ya, penilaian akhir semester. Ya, oke. Nah, nanti di turunan itu apa yang akan dibahas? Nah, nanti ada sifat-sifat turunan, menentukan turunan fungsi aljabar, fungsinya bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya apa? Polinom biasa, ada yang bentuknya bentuk akar, ada yang bentuknya pecahan gitu ya. Nanti kalian bisa menurunkan jenis-jenis fungsi yang berbeda-beda. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, nanti di turunan itu akan terbagi menjadi 2 sub besar ya. Yang pertama adalah yang konsep-konsepnya dulu, kayak misalnya definisi turunan, pengertian turunan, kemudian sifat-sifatnya, rumus-rumusnya. Nah, habis itu baru yang bagian kedua itu yang khusus terapan-terapan turunan, itu nanti akan kita bahas di semester 2 nanti ya. Oke, kemudian turunan itu dipakai buat apa sih? Nah, ini nyambung sama yang limit kemarin ya. Limit kemarin kan terapannya itu eee, kisaran pada benda yang bergerak gitu kan. Jarak yang ditempuh, kemudian kecepatannya berapa, percepatannya berapa, atau keuntungan, laju keuntungan gitu kan. Nah, di sini turunan itu juga nyambung ke sana, selalu berkaitan dengan benda yang bergerak gitu ya. Pokoknya sesuatu yang selalu bertambah gitu. Nah, di sini contoh sederhananya adalah misalnya kita disuruh menghitung banyaknya minyak pelumas selama 1 tahun yang dibutuhkan, yang digunakan ya, untuk kendaraan yang bergerak. Nah, ini kan pasti banyaknya minyak pelumas yang dibutuhkan pasti akan bertambah terus ya, mengikuti pergerakan si kendaraan ini kan. Nah, ini nanti bisa dihitung juga dengan memakai turunan. Oke. Atau nanti kalian bisa menghitung jumlah maksimum minyak pelumas. Nah, ini. Berapa sih maksimum yang akan dibutuhkan gitu kan? Karena pasti akan ada puncaknya gitu ya. Nah, ini mengingat seperti di parabola ya. Parabola itu kan ada maksnya gitu ya. Nah, kapan sih kita akan mencapai maksimum? Nah, itu nanti di turunan bisa dipakai juga nih. Oke, nah nama lain turunan itu adalah derivatif. Jadi nanti kalau ada modul atau buku atau kalian akses di internet menuliskan derivatif itu artinya turunan. Atau diferensial itu sama artinya ya, diferensial, derivatif, turunan itu searti. Oke. Sekarang kita lihat ke ininya dulu. Ini petunjuknya silahkan kalian baca sendiri. Nah, peta konsepnya. Di turunan itu apa sih yang akan dibahas gitu. Nah, ini pasti dari limit dulu nih, dari teori limit menghasilkan teori turunan. Jadi turunan itu berasal dari limit gitu ya. Makanya nanti soal-soal terapannya akan nyambung sama, mirip gitu, nggak jauh beda. Nah, di turunan sendiri nanti akan kita bahas pengertiannya dulu supaya kalian paham turunan itu apa sih maksudnya gitu ya. Lebih jelasnya nanti di eh, konteks ceritanya, konteks permasalahannya itu yang mana sih gitu ya. Kemudian nanti kalau pengertiannya udah paham, kita mencari turunan dengan menggunakan definisi turunan, kemudian menggunakan sifat-sifat turunan. Nah, ini yang akan kita bahas sampai nanti kalian ulangan di awal November itu ya. Oke, sekarang kita lihat
pengertiannya dulu. Nah, ini pengertiannya ada di kegiatan pertama nih. Kita akan memahami konsep turunan, kemudian menentukan gradien kurva, kemudian menentukan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu laju. Nah, kemarin kita sudah bahas di limit juga ya. Nah, ini nanti akan kita bahas juga di sana. Nah, ini ke pengertiannya dulu. Nah, perhatikan. Turunan atau diferensial itu merupakan laju sesaat. Jadi, laju sesaat itu merupakan turunan perubahan fungsi fx pada interval x2 dan x1. Nah, di mana nanti ini mendekati 0. Nah, berarti kita pakai limit. Ini nih, perhatikan. Nah, muncul limit. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata mendekati 0, berarti ada limit di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari dua hal ini. Laju rata-rata sama laju sesaat. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Nah, ini perhatikan. Bedanya apa sih? Laju rata-rata itu seperti waktu kalian menghitung di statistika ya, waktu di SMP nih. Kalian menghitung nih misalnya saat T-nya 0, jarak tempuh jarak tempuh benda tersebut dia misalnya sudah 2 meter nih. Dia startnya udah dari waktu T-nya 0 itu dia udah jaraknya udah 2 meter dari start mula-mula harusnya gitu ya. Kemudian saat T-nya sama dengan 2 jam misalnya. Nah, di sini jarak tempuhnya si benda ini itu ternyata sudah misalnya berapa ya? 50 misalnya. Ini misalnya 2 meter, ini 50 meter. Oke. Nah, yang ditanya kecepatan rata-ratanya apa? Nah, kecepatan rata-ratanya ini biasanya V gini ya kalau waktu SMP dulu ya. Kecepatan rata-rata itu berarti deltanya si S, nah, dibagi deltanya si T. Nah, begitu. Ini di statistika juga seperti ini kan. Nah, delta S berarti gimana? 50 dikurangi 2 dibagi T2-nya berarti 2 jam, T1-nya berarti dikurangi 0 jam. Nah, ini caranya. Ini adalah kecepatan rata-rata. Ini adalah yang ini. Nah, perhatikan nih rumusnya. Delta Y dibagi delta X. Y itu adalah si ini ya jarak yang ditempuh ya atau kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1 ya, V2 dikurangi V1 begitu. Nah, ini Fx2 dikurangi Fx1 dibagi delta X. Nah, kalau di tentang konteks benda bergerak berarti delta T ya, waktu. X itu adalah T-nya begitu. Berarti X2 dikurangi X1. Nah, ini rumusnya adalah ini nih. Ini adalah rumus laju rata-rata. Nah, sekarang kalau laju sesaat itu apa sih maksudnya? Nah, kalau laju sesaat itu adalah nilai limit dari laju rata-rata. Jadi dari sini nih, awalnya dari laju rata-rata, tetapi kita ada nilai yang didekati nih. Nah, jarak antara X2 dan X1 itu kita limitkan ke 0. Jarak ini siapa? Delta X. Nah, supaya jarak antara X2 dan X1 semakin dekat. Jadi misalnya nih, ada kurva seperti ini misalnya. Nah, X1-nya di sini nih. Nah, ini adalah X1. Di sini X2 nih. Nah, kalau yang ditanya adalah laju rata-rata berarti ini tingginya berapa nih? Nah, di sini ya. Nah, ini adalah Y2-nya nih. Kemudian Y1-nya di sini berarti. Ini Y1. Nah, kalau yang ditanya laju rata-rata berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1 gitu ya. Nah, kalau laju sesaat bukan rata-rata Pak, tapi sesaat berarti antara X2 dan X1 ini kita dekatkan ke 0. Nah, ini jarak ini kita dekatkan ke 0. Berarti salah satu titik kita dekatkan. Yang ini kita dekatkan ke sana nih. Ini kita dekatkan ke sana.
Nah, ada titik yang kita limitin. Limitin. Apa ya? Kok limitin ya? Apa Kak bahasanya Kak? Ada satu nilai yang kita limitin, apa ya? Apa maksudnya ya? Ada satu nilai yang kita deketin. Nah, ada satu nilai yang kita dekati. Nah, oke deh, udah jadi sekarang. Ada satu nilai yang kita dekati. Siapa yang kita dekati? Nah, misalnya nih X1 yang kita dekati. Nah, misalnya X1 adalah A. X2 itu adalah A plus B ya. Nah, B itu siapa, Bu? B itu adalah jarak antara X1 dan X2. Ini adalah B. Nah, sekarang kalau nilai B ini kita dekatkan ke 0, nah X2 dikurangi X1 kan jadinya X2 dikurangi X1. A-nya hilang ya. Nah, ini tinggal B nih. Nah, B ini kita dekatkan ke 0. Ini jarak antara X1 dan X2 itu kita gimana caranya supaya dia menjadi 0 gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak gini nih. Jadi ini tadi tetap X1 nih di sini. X1. Nah, B-nya kan kita limitkan ke 0. Ini digerakkan ke sana, digerakkan ke kita pakai ini aja ya. Sebentar. Saya pakai ini aja biar kelihatan pergerakannya. Kalau gambar doang itu nggak kelihatan geraknya ya. Bentar. Saya panggil GeoGebra dulu. Kita pindah ke sini deh. Nah, udah pindah ya layarnya ya. Oke. Nah, misalnya saya punya fungsi fx sama dengan, misalnya ini adalah fungsinya ya. Apa ya? X pangkat 3 min 2x plus 1. Oke, enter aja. Dah. Nih, misalnya grafiknya seperti ini, di zoom aja. Nah, oke. Misalnya saya punya titik X1-nya misalnya di mana ya? Di sini deh. Oke. Kemudian titik yang B-nya saya pakai ini aja deh. Biar bisa bergerak. Ada tandanya ya. Nih. Saya bisa garis. Nah, perhatikan nih. Kalau misalnya nih titik B nih. Titik B kan dia ada di sini ya. Saya kasih coretan deh di sini. Ini adalah X1 nih, saya anggap sebagai X1 startnya di sini nih. Di sini adalah X2 nih, start kedua ya. Nih, ini X2-nya. Nah, ini adalah nilai B-nya ya. Nilai B-nya. Jarak antara X1 dan X2 adalah nilai B. Nah, kalau titik B ini kita gerakkan, titik B ini kita gerakkan semakin mendekati. Nah, ini titik B kan dia selalu ada di kurva ya. X1, X2 ini ada di sumbu Y. Salah. Sumbu X. Oke. Nah, titik B ini adalah pasangan X2, Y-nya ya. Nah, kalau titik B ini kalau X2 itu semakin kita dekatkan ke ke X1, maka nilai Y-nya juga akan bergerak semakin mendekati ke sini ya. Perhatikan nih. Kalau saya stop di sini, berarti ini nilai B-nya semakin dekat ya. Karena X2-nya jadi di sini nih sekarang. X2-nya pindah ke sini nih. Nah, maju ke depan ya. Nih, udah maju. Kemudian titik B saya geser lagi. Saya geser lagi ke sana. Nah, oke. Berarti sekarang nilai B-nya udah semakin kecil nih, ya nggak? Tuh, karena X2-nya udah geser ke sini nih. Oke. Nah, sekarang saya geser lagi nih titik B. Geser lagi semakin dekat ke mendekati titik A ya, karena titik A itu dia berada di X1. Nah, ini di sini X2-nya udah geser ke sini nih, semakin dekat ke X1 nih. Berarti nilai B-nya udah semakin kecil ya.
Nah, ini tadi B pertama di sini, B kedua semakin kecil, dan seterusnya sampai kalau B-nya itu kita dekatkan ke titik A, nah berarti X2-nya semakin dekat ke X1, artinya B-nya semakin hilang ya, limit ke 0. Nah, paham yang di sini? Yang kok A-nya yang digeser? Ini loh B-nya. Nah, jadi kalau tadi di sini posisinya titik B, itu berarti jarak X1, X2 itu masih jauh ya. Kalau X2 itu semakin kita dekatkan ke X1, nah perhatikan apa yang terjadi. Nah, ini nanti kalau kalian ke gradien garis, jadinya perhatikan nih. Gradien garis yang melalui titik A dan B itu adalah nih, rumus gradien itu adalah Y2 waktu SMP ya, min Y1 per X2 min X1. Nah, ini kan rumus kecepatan rata-rata tadi ya, laju rata-rata ya enggak? Nah, 1. Oke. Nah, ini berarti gradiennya berapa? Ya udah dari nilai ini ya. Kalau misalnya B-nya semakin kita gerakkan ke titik A, nah apa yang terjadi? Garisnya gradiennya berbeda ya. Tuh, perhatikan. Kalau ini garisnya memotong kurva. Kalau ini masih memotong. Tapi yang di sini ini garisnya menjadi garis singgung ya. Garis singgung kurva. Oke, kita kembali lagi ke modul lagi. Nah, kalau berarti tadi kan bergerak ya. Bergerak itu berarti limit. Ada limitnya tuh. B-nya mendekati 0. Nah, laju sesaat ya, berarti ini tadi kan dibilang ini adalah rumus kecepatan rata-rata atau laju rata-rata. Sedangkan laju sesaat itu adalah nilai limit dari laju rata-rata. Ya udah, berarti kita beri tanda limitnya nih, di mana B-nya yang mendekati 0 ya, bukan X lagi ya sekarang. B-nya yang mendekati 0. B itu siapa? Jarak antara X1 dan X2. Itu adalah nilai B atau delta X gitu ya. Nanti bisa jadi disebutkan delta X, jangan bingung. Ya sudah, kita masukkan ke rumus yang ini diberi aja limit di depannya. Nah, ini adalah rumus. Ini adalah rumus laju sesaat atau rumus turunan ya. Nah, lambang turunan itu adalah yang di depan ini. Ini lambang turunan. Jadi nanti kalau fungsinya Y sama dengan, maka turunannya adalah Y aksen. Atau DY per DX. Nah, ini satu kesatuan ya, DY per DX itu adalah satu kesatuan lambang simbol turunan. Atau kalau nanti fungsi kita adalah fx, maka lambang turunannya adalah, kalau yang ditanya turunan berarti f aksen ya, ini bacanya aksen. X. Nah, atau df per dx. df per dx. Karena fungsinya f gitu ya. Jadi jangan bingung, lambangnya ada banyak turunan. Pokoknya kalau ada df per dx, dy per dx itu adalah lambang turunan, atau ada aksen-aksennya itu adalah lambang turunan. Beda sama inverse ya. Kalau inverse itu pangkatnya -1 gitu kan. Itu bacanya inverse. Tapi kalau ini aksen, pangkatnya kayak 1, tapi strip sebenarnya bukan 1 ini. Kayak kan tanda petik ya. Tanda kutip. Apalah itu. Oke. Apakah paham dari pengertian laju rata-rata sama laju sesaat? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi turunan itu berkaitan dengan kecepatan ya. Kecepatan rata-rata atau kecepatan sesaat gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang terapannya, dia ke garis singgung sama yang kedua di kecepatan sesaat. Nah, nanti ada contoh soalnya. Sekarang ke garis singgung dulu nih. Pengertian garis singgung, nah ini sama seperti yang di tadi ya. GeoGebra tadi, nih perhatikan. Kita amati gambar nih, di sini ada gambar. Ini titik A di sini nih. Titik B ada di sini.
titik A dan B itu semuanya ada di kurva ya, ada di kurva. Kalau titik A itu koordinatnya adalah A, FA, dan titik B itu koordinatnya adalah, nah ini B-nya itu adalah saya buatkan X-nya adalah A plus delta X. A plus B juga sama aja ya. Jadi artinya B itu sama aja dengan delta X. Delta X itu adalah jarak antara titik pertama, X titik pertama, dan X titik kedua. Maka Y-nya adalah FA plus delta X. Oke. Nah, kalau gradien kemiringan dari garis yang melalui titik A dan B itu adalah ini. Ini dari mana? Dari Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Tadi ya, gradien. Itu rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya siapa? Ini. Nih, ini Y2 nih. Berarti di sini FA plus delta X. Dikurangi Y1. Y1 mana? Yang ini nih, Y1 nih, FA. Kemudian X2 siapa? X2 adalah A plus delta X. X1-nya adalah A. Dikurangi A. Berarti A-nya hilang. Berarti jadinya per delta X. Gitu ya. Nah, kemudian berarti nih garis yang melalui titik A dan B tadi adalah memotong grafik ya. Memotong grafik di titik A dan B. Tetapi jika titik B itu kita gerakkan sepanjang kurva mendekati titik A, nah ini mendekati titik A, maka delta X-nya itu semakin mendekati 0, gitu ya. Nah, akhirnya titik B akan berimpit, nempel di titik A. Akibatnya apa? Garisnya tadi yang harusnya memotong, sekarang jadi menyinggung ya. Nah, kita lihat lagi ke sana. Kita lihat lagi ke GeoGebra tadi. Nah, ini perhatikan. Titik B. Nah, tadinya di sini misalnya. Jadi gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Tapi kalau titik B, nah ini garisnya memotong kurva. Tetapi kalau titik B kita dekatkan ke titik A, kita gerakkan ya. Semakin dekat ke titik A, maka jarak antara X1 dan X2, X1-nya ada di sini nih, X2-nya di sini. Nah, ini limit ke 0 nih. Nah, ini A-nya di sini. Kemudian di sini adalah A plus delta X tadi ya. Nah, delta X-nya semakin limit ke 0. Ya kan? Ini semakin nggak berjarak dia. Nah, apa yang terjadi pada garisnya? Ternyata garisnya ini menyinggung kurva ya. Dia menjadi menyinggung, tidak memotong lagi. Maka dari sini pasti kita dapat gradiennya ya. Jadi kalau kita limitkan tadi gradien tadi, kita akan dapat gradien garis singgung ya. Nah, ini perhatikan di sini. Maka gradien dari titik yang melalui titik A dan B karena B berimpit dengan A ya udah sama aja gradien di titik A gitu ya. Adalah limit dari tadi rumus gradien tadi adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Kita limitkan di mana delta X-nya semakin mendekati 0. Jadi nanti garisnya jadi ini ya, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah yang ini. Nah, dia akan menyinggung kurva. Apakah jelas tentang gradien garis singgung? Gradien garis singgung kurva? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya ya. Kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan gradien garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik dengan absis 2. Oke. Karena yang ditanya adalah gradien, nah berarti kita memasukkan ke rumus yang tadi itu ya. Nih. Dengan menggantikan A-nya berubah menjadi 2 ya. Ini adalah nilai A. Oke.
Tadi rumusnya adalah lim delta X atau B boleh ya, terserah kalian mau menuliskan apa jarak antara X1 dan X2. Ini limit ke 0. Kemudian di sini adalah FA plus delta X dikurangi FA dibagi delta X. Nah, ini kan rumusnya mirip kayak yang kemarin di limit beberapa soal ya. Nah, ini perhatikan. Selalu ini per delta X ya. Rumusnya nggak ada yang lain. Dan ini perhatikan, limitnya selalu delta X mendekati 0. Nggak ada yang mendekati tak terhingga, nggak ada yang mendekati min 1, nggak ada yang mendekati 2, nggak ada ya. Khusus di turunan, ini selalu delta X mendekati 0. Oke. Nah, berarti dari sini kita harus menentukan dulu FA. A-nya 2 ya. Berarti kita tentukan dulu nih. F2 plus delta X. Di soal itu sudah diketahui rumus fx-nya, yaitu x kuadrat. Nah, berarti di sini menjadi 2 plus delta x kuadrat. Nah, kuadrat ya. Ya udah, ini tinggal dijabarkan dulu ya. Ini dijabarkan dulu. Jadinya apa nih? 2 kuadrat, 4. Ditambah 2 kali delta X, 2 delta X. Dikali 2, jadi 4. 4 delta X. Oke. Ditambah delta X dikuadratin. Jadinya ya udah delta X kuadrat. Oke. Kita simpan dulu. Kemudian kita menghitung F2. F2 artinya apa? Dalam fungsi fx, x-nya kita ganti 2. Berarti kan fx-nya tadi x kuadrat, berarti 2 kuadrat. Jadinya 4. Nah, kemudian ini kita substitusi ke rumus Cana. FA plus delta X semua kita ganti jadi 4 plus 4 delta X plus delta X kuadrat. Jadinya yang ini ya. Nih. Kemudian F2 kita ganti jadi 4. Ya udah terus 4-nya coret ya. 4-nya kita coret, kemudian kita dapat 4 delta X plus delta X kuadrat dibagi delta X. Nah, ini soal limit kita nih. Berarti kita harus mencoret delta X-nya ya. Kita faktorkan nih delta X dari pembilang. Kita faktorkan 4 delta X, dikeluarkan delta X berarti tinggal 4. Delta X kuadrat difaktorkan delta X berarti menjadi delta X pangkat 1 ya. Nah, kemudian delta X coret, kemudian limitnya kita substitusi. Berarti 4 ditambah 0 deh, karena delta X limit ke 0 ya. Jadinya jawabannya 4. Ya udah, jadi gradien garis singgung kurva. Fx sama dengan X kuadrat di titik yang berabsis 2. Absis itu X ya. Absis itu adalah nilai X. Adalah 4. Apakah jelas? Contoh 1A. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Contoh 1. Enggak ada. Saya kok jadi sanksi nih. Pada nyimak kan? Pada nyimak nggak ya? Masih bingung, Bu. Bingung yang mana? Masih kayak ngeraba-raba semuanya gitu, Bu. Yang tadi itu bedanya laju rata-rata sama laju sesaat tadi paham nggak? Kalau yang itu paham. Oh, paham. Yang ini menghitung gradien, ini langkah-langkahnya, paham caranya? Jadi rumusnya nggak kemana-mana, selalu ini ya. Oke, coba kita lihat yang B ya. Sekarang yang B. Tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 di titik dengan absis 3. Ini di modul kalian diganti ya 3 ya.
Saya kayaknya kemarin ketiknya 2 deh. Saya lupa ganti. Di modul ya, silakan dicari. Turunan yang pertemuan 1 ya, pertemuan 1 itu tentang pengertian turunan. Kemudian yang contoh 1 tentang gradien. Yang B itu absisnya 3 bukan 2. Oke. Nah, yang ditanya adalah gradiennya. Gradien lagi ya, berarti rumusnya nih tetap sama. Hanya kita ganti jadi 3. Nah, dari sini kita tentukan dulu F dalam kurung 3 plus delta X. Delta X. Oke. Nah, tadi kan diketahui rumus fx-nya pasti diketahui ya. Itu adalah X pangkat 3. X pangkat 3. Nah, kita diminta mencari F3 plus delta X. Nah, ini kayak di fungsi dulu ya, waktu kelas 10 ya. Berarti X-nya kita ganti jadi 3 plus delta X di fungsi Fx nih. Nah, ini juga ikut berpangkat 3. Nah, ya udah kalian jabarkan nih pangkat 3. Nah, cara menjabarkannya gimana? Kalian jabarkan biasa. Di 3 plus delta X ditambah kok ditambah dikali 3 plus delta X karena pangkatnya 3 berarti 3 kali ya. Nah, kemudian kali pelangi ya. Nah, delta X. Oke, nanti dikali-kali pelangi sampai habis ya. Atau kalian gunakan segitiga Pascal nih. Caranya gimana ya? Ini saya pakai ini. A plus B berpangkat 3. Jabarannya apa? Nah, kita memakai segitiga Pascal. Waktu SMP kalian udah tahu ya segitiga Pascal itu apa? 1 nih. Puncaknya nih gini 1. Kemudian di sini 1, pinggirnya selalu ada ya. Yang tengah adalah 1 ditambah 1 nih 2. Kemudian di pinggir lagi 1. Di sini 1 nih. Ini di sini 1 tambah 2 nih 3. Di sini 2 tambah 1, 3 lagi nih. Ini di sini 1. Nah, perhatikan ini adalah berderajat 2 nih, pangkatnya 2. Makanya pangkat 2 itu adalah 1, 2, 1 ya. Di sini nih, ini. Pangkat 2 ini adalah 1, 2, 1 koefisiennya. Nah, yang ini adalah pangkat 3. Nah, kita punya pangkat 3, berarti kita di sini. Nanti koefisiennya adalah 1, 3, 3, 1. Ada 4 suku ya. Nah, artinya apa? Nih. Suku pertama koefisiennya 1. Kemudian A, suku depan ini berpangkat yang paling tinggi. Berarti A berpangkat 3. Kemudian suku yang terakhir berpangkat 0. Nah, ditambah suku yang kedua nih, 3 koefisiennya. Dikali suku yang pertama, si A ini pangkatnya nyusut 1. Tadinya 3, sekarang jadi 2 karena berkurang 1 ya. Kemudian suku yang kedua, si B, itu pangkatnya bertambah 1. Nah, tadinya 0 berarti sekarang 1. Kemudian ditambah suku yang ketiga adalah 3 nih, saya tulis di bawah sini ya. 3. Kemudian A-nya pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 1 ya, tadinya 2 nih. B-nya bertambah 1 nih jadi 2. Ditambah suku yang terakhir yang keempat koefisiennya 1 nih. A-nya jadi berpangkat 0 ya, habis ya karena 1 dikurangi 1 lagi. B-nya bertambah 1 jadi 3. Nah, maksimum 3 kan udah habis tuh. Jadi A itu pangkatnya dari yang tertingginya dia, yang mau kita jabarkan itu pangkat berapa. Kalau 3 berarti di sini 3, kemudian 2, 1, 0. Berhenti di 0. B-nya berarti kalau A pangkatnya tertinggi berarti B pangkatnya yang terkecil nih. Berarti pangkat 0. Tambah 1 ya. 1, tambah 1 lagi 2, tambah 1 lagi 3. 3 itu udah maksimal pangkatnya dia. Udah ini selesai. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Yang di depan sendiri. Nah, sekarang kita coba jabarkan yang ini pakai yang ini ya, cara segitiga Pascal. Hasilnya akan sama dengan yang kali-kali pelangi ini ya.
Nah, yang ini berarti 1 koefisien dari suku pertama ya. Kemudian karena A-nya itu 3 berarti 3. Berpangkatnya berapa? 3. B-nya siapa? Delta X. Delta X-nya pangkatnya apa? 0. Karena dia B ya, posisi B. Ditambah koefisien suku kedua 3. Dikali A-nya adalah 3. Berpangkatnya nyusut 1 jadi 2. Dikali delta X-nya sekarang pangkatnya bertambah 1. Tadinya 0, sekarang 1. Ditambah suku yang ketiga itu koefisiennya 3. A-nya adalah 3. Pangkatnya jadi pangkat 1 ya, berkurang 1. Kemudian delta X-nya sekarang berpangkat 2. Oke, ditambah koefisien suku keempatnya terakhir itu 1. 3-nya sekarang berpangkat 0. Delta X-nya sekarang berpangkat, delta X ketinggalan. Delta X berpangkat 3 sekarang. Nah, seperti itu. Maka di sini jabarannya perhatikan ini muncullah di sini 3 pangkat 3. Satunya kan hilang aja. Nah, delta X pangkat 0 ya udah 1 kan. Jadinya 3 pangkat 3. Kemudian berikutnya adalah 3 kali 3 pangkat 2 tuh kali delta X pangkat 1, pangkatnya nggak usah ditulis. Suku yang ketiga adalah 3 kali 3, 3 pangkat 1 kan 3. Kemudian delta X pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 0 itu 1. Ya udah nggak usah ditulis ya. Delta X pangkat 3 aja. Nah, kemudian dikurangi F3. F3 itu apa? Berarti 3 pangkat 3 ya. F3 itu adalah 3 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ya udah 3 pangkat 3-nya ini kita coret nih. Nah, ini kita sudah punya soal limit kita nih. Kemudian difaktorkan delta X-nya ya. Dim, delta X mendekati 0. Mendekati 0, ini selalu delta X mendekati 0 di turunan. Delta X-nya kita faktorkan 1 di pembilang karena dia yang mau kita coret gitu ya. Nah, berarti 27 ditambah 9 delta X, karena delta X satunya udah dikeluarin gitu ya. Kemudian delta X pangkat 3-nya berarti menjadi delta X pangkat 2. Pangkat 2. Nah, tutup kurung per delta X. Nah, kemudian delta X-nya kita coret ya. Kita coret, kemudian substitusi. Nah, substitusi limitnya 27, 9 kali 0 tambah 0 kuadrat, ya udah 27 aja. Jadi gradien garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 di titik dengan absis 3 adalah 27. Apakah jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, mau Boleh. tanya. Mungkin Ya. tadi aku kayak zoning out gitu. Kenapa yang F3-nya itu dipangkatin 3 ya, Bu? Kenapa F3 dipangkatin 3? F3 nggak dipangkatin 3, Mita. Fx itu adalah X pangkat 3. Kalau dia menanyakan F3, berarti X-nya kita ganti 3, gitu, Mita. Oh, oke, Bu, paham. Oke, ya. Bukan Fx-nya yang dipangkatin 3 ya. Tapi Fx itu adalah X pangkat 3. Karena dia mintanya adalah F3, berarti X-nya yang di sebelah kanan ini kita ganti 3 juga. Ada lagi? Xavier, jelas? Ya, Bu. Paham? Jujur aja nih, Bu. Enggak, Bu. Enggak, di bagian mananya? Di bagian yang ini, Bu, yang soal-soal ini, Bu. Ya, di sebelah mananya? Yang bagian apanya? Yang pas
kok bisa pangkat 3, terus kok bisa pangkat Oh, 2 gitu. dari soal, Javier. Selalu lihat soalnya ya. Jadi ini dasarnya adalah saat kalian belajar fungsi waktu kelas 10 ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau fx-nya adalah fx sama dengan 2x min 3 kuadrat aja deh. Min 3x. Maka f FA-nya jadinya apa, Javier? FA jadinya apa? Javier. Saya nggak ngerti, Bu. Ini loh, diketahui fx itu adalah 2x pangkat 2 min 3x. Oke? Ini udah diketahui di soal. Oke? Paham? Oh iya. Ya. Kemudian ditanya, berarti FA apa dong? Apa? Berarti 2A kuadrat kurang 3A. Ya, betul. Jadi ikuti rumus yang ada di soal. Oke, paham, Javier? Iya, Nah, Bu. berarti kalau dia fx-nya adalah x pangkat 3, kemudian kita mau cari f3 nih. Ya udah, berarti x yang di sebelah kanan itu juga berubah menjadi 3. Jadi 3 pangkat 3. Oke, paham? Paham, Bu, paham. Oke. Jadi yang F3 plus delta X itu juga sama ya. Nih, kan tadi kita punya rumus fx-nya adalah X pangkat 3 nih. Kemudian diminta nih X-nya berubah ya jadi 3 plus delta X ya. Oke, berarti yang sebelah kanan juga iya ikut berubah. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Eka udah jelas? Oke. Fiona? Jelas, Bu. Oke. Bumi jelas? Lumayan, Bu. Lumayan. Cio? Jelas nggak, Cio? Ya, begitu loh. Tahu ya. Aduh. Deka jelas? Sebagiannya jelas, sebagiannya agak amblas. Agak kabur ya. Iya, tapi sebagian besarnya udah naik Oke. lah, Bu. Ya, oke. Jenis jelas? Harus saya baca ulang lagi. Ditanyain malah senyum-senyum. Oke lah. Ini saya tutup ya. Ini saya hapus. Kita sekarang ke yang laju sesaat ya. Supaya lebih paham. Kecepatan sesaat atau laju sesaat sama ya. Nih, perhatikan. Ini fungsinya pasti udah diketahui di soal ya. Ini diketahui nih. Fungsi kecepatannya itu adalah ini fungsi jarak. Menyatakan jarak ya. Fungsi jaraknya adalah fx sama dengan 15x kuadrat plus 20x. Oke. Kemudian dia melakukan perjalanan selama dari 0 jam sampai 2 jam. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata mobil tersebut selama perjalanan. Nah, kalau kecepatan rata-rata, ya udah berarti kita masuk ke sini ya. Delta F per delta X selalu itu ya. Jadi udah otomatis kalau kecepatan rata-rata ya udah berarti jarak tempuh 2 jam dikurangi jarak tempuh dari 0 jam dibagi 2 dikurangi 0 jam gitu kan. Nah, jadinya seperti ini. F2 berarti kita masukkan X-nya 2 semua ke sana ya. Kita hitung dulu nih. F2 berarti kita masukkan ke fungsinya, selalu fokus ke fungsinya apa, jangan hilang kemana-mana. Berarti ini dikali 2 kuadrat ya, 2 kuadrat ditambah 20. Ini kalian hitung lepas aja biar kalian nggak keliru-keliru angkanya ya. Nah, hitung dulu totalnya berapa nih. Nah,
Kalau sudah baru kemudian hitung F0. Ya udah ini 0 semua ya, jadi 0. Ketemunya adalah dibagi 2, ketemunya adalah 50 km per jam. Jadinya per jam ya. Kenapa? Karena ini udah perubahan waktu kan. Nah, ingat waktu di limit kemarin. Kecepatan adalah perubahan jarak dibagi perubahan waktu gitu ya. Delta F dibagi delta X gitu. Jadinya adalah 50 km per jam jadinya ya. Kecepatan. Nah, jangan lupa satuannya kilometer per jam. Oke, sekarang perhatikan tabel ini. Ini masih berkaitan dengan limit yang kemarin nih. Kalau misalnya ditanya kecepatan saat X-nya 1 jam. Saat mobil itu tepat di perjalanan di 1 jam, itu kecepatannya berapa sih? Nah, jadi yang namanya kecepatan rata-rata, ini misalnya grafiknya kayak gini ya, ini 0 jam itu di sini, 2 jam itu di sini nih, ini 2 jam. Nah, kecepatan rata-rata berarti ini yang dilakukan mobil tersebut pergerakannya kecepatan rata-rata, masih di rata-rata ya. Jadi rata-rata dari 0 jam mulai bergerak sampai di 2 jam itu kecepatan yang dia pakai buat berjalan itu berapa gitu ya. Nah sekarang kalau yang kecepatan saat X-nya 1 jam itu adalah di sini nih. Yang ditanyakan saat mobil itu tepat di 1 jam di sini kecepatannya berapa. Nah yang ditanya adalah di sini itu dia kecepatannya berapa persis di sini. Oke, berarti perhatikan nih, kita harus memakai tabel nih supaya lebih kelihatan ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah saat waktunya 1 jam, berarti ini kita memakai selang waktu nih dari antara 0 sama 1 nih. Kita pakai selang waktu yang pertama ini. Ini adalah limit kiri. Oke. Jadi 0 itu kita gerakkan semakin dekat ke angka 1 nih, perhatikan 0, 0,8, 0,9 sampai 0,99999 itu artinya udah limit ke 1. Nah, ini adalah limit kiri. Di mana X-nya semakin mendekati 1 jam. Karena yang diminta yang jamnya adalah persis di 1 jam. Oke. Nah, kita lihat di sini kolom kedua itu adalah kecepatan rata-rata mobil tersebut. Nih, saat pada selang waktu 0 sampai 1 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 35 km per jam. Nah, kalau nolnya kita gerakkan semakin dekat ke 1, ternyata angka ini semakin limit ke angka 50, perhatikan nih. 49,9985. Oke. Sekarang kita perhatikan selang waktu yang di antara 1 sampai 2 nih. Nah, kalau 2 kita gerakkan semakin mendekati 1, berarti ini adalah limit kanan. Oke, untuk X sama dengan 1 nih. Nah, ini perhatikan 2 yang kita gerakkan. Ini adalah limit kanan. Semakin mendekati 1 ya. Nah, perhatikan pada selang 1 jam sampai 2 jam, kecepatan rata-ratanya adalah 65 km per jam. Nah, kalau 2-nya kita limitkan ke angka 1, ternyata angka 65 ini bergerak turun ya, bergerak turun tuh. Akhirnya dia dekat sekali sama angka 50. Dia 50,0015. Nah, ini adalah dia mendekati angka yang sama nih. Oh, berarti saat 1 jam itu di sini 50 km per jam. Nah, kilometer per jam. Apakah paham? Nah, inilah yang disebut sebagai kecepatan sesaat. Saat T-nya berapa, gitu ya. Saat X-nya mendekati 1. Apakah jelas membaca tabel? Audrey? Jelas, Re? Ya, Bu, masih bisa paham. Oke, Naila? Saya harus baca-baca lagi. Oke. Evan? Ya lumayan lah, Bu. Lumayan. Ini masih nyambung sama yang limit kemarin ya, kan ada baca tabel kemarin kan. Pokoknya konsentrasi pada X yang diminta itu berapa, berarti dia yang didekati gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke ini secara tabel ya. Sekarang secara matematisnya.
Perhatikan di bawah ini. Nah, karena dia mintanya adalah saat X mendekati 1 jam ya. Nah, berarti kita membuat, karena dia kecepatan sesaat ya, berarti dia adalah limit dari delta F per delta X, limit dari kecepatan rata-rata. Nah, berarti di sini karena dia mintanya 1 jam, ini A-nya kita ganti 1 ya. Nah, sama juga kita hitung dulu karena Fx-nya tadi kan sama dengan 15, ya benar, 15x kuadrat plus 20x. Nah, maka kita hitung dulu yang ini ya. F1 plus delta X. Itu adalah, nah masukkan ke X-nya ya, ke semua X-nya ya, jangan cuma X yang depan doang nih. 15 dalam kurung 1 plus delta X dikuadratin. Nah, pangkat 2 ditambah, jangan 20x ya, 20x-nya juga ikut berganti jadi 1 plus delta X. Pokoknya semua X-nya harus kita ubah. Nah, sesuai dengan yang diminta. Nah, ini tinggal dijabarkan nih. Jabarkan dulu, ini dikuadratkan dulu, baru dikali 15 ya. Nih, kuadratkan dulu, baru dikali 15. Nah, kemudian cari yang F1. F1 berarti X-nya diganti 1. Nah, kita masukkan di sebelah kanan. Ini mending dihitung sendiri-sendiri ya, lepas ya. Takutnya nanti kalian min plusnya jadi keliru. Nah, kemudian kalau sudah disederhanakan, kita faktorkan delta X-nya selalu ya, proses itu ya. Delta X difaktorkan, coret dulu, pokoknya per delta X gimana caranya supaya per delta X-nya itu hilang. Kalau delta X pernya ini udah hilang, berarti kita substitusi, berarti 50 ditambah delta X. Nah, kita dapat. Jadi, kecepatan mobil pada saat X-nya adalah 1 jam adalah 50 km per jam. Nah, ya udah ini kecepatan adalah limit dari kecepatan rata-rata. Gitu. Paham ya? Jadi rumusnya selalu ini ya. Nggak kemana-mana. Nggak ada rumus yang lain, cuman ini. Untuk di definisi turunan ya. Paham ya? Kita lihat ke contoh soal. Apakah masih ada pertanyaan? Rafael, bisa? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke, kita lihat ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, ini perhatikan. Baca soal dengan teliti ya. Nah, ini dibilang sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukan setelah T detik memenuhi persamaan, ini adalah persamaan geraknya. Jadi jarak yang ditempuhnya ya, ini Fx-nya. Nah, kemudian nah ini dinyatakan dalam meter nih. Kalau satuannya cuma meter doang, berarti ini adalah jarak tempuhnya ya. Kalau meter per detik itu berarti kecepatan. Nah, pertanyaannya perhatikan. Yang A itu yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Berarti nggak pakai limit ya. Oke. Yang B itu kecepatan sesaat. Bedakan dua kata itu ya, rata-rata atau sesaat. Kalau kecepatan rata-rata, berarti yang A itu adalah yang memakai delta tadi. Delta F dibagi delta T. Delta X ya. Delta X. Ya udah, tinggal dihitung. Selesai. Nah, berarti F3 min F2 ya. F3 min F2 per 3 dikurangi 2. Itu jawaban A, udah selesai. Nah, kalau yang B, yang ditanya adalah kecepatan sesaat pada saat X-nya sama dengan 2 detik. Nah, ini baru yang delta F per delta X ini kita limitkan. Limit delta X mendekati 0 gitu ya, selalu delta X mendekati 0. Nah, ini kita perhatikan pembahasannya di bawah ini. Nah, yang A tadi tinggal delta F per delta X. F3 dikurangi F2. Nah, F3 kita hitung dulu hasilnya berapa, kemudian di F2 kita hitung hasilnya berapa, baru dikurangi itu ya. Dibagi 1. Ini adalah jawabannya. Nah, meter per
detik ya. Oke. Yang B, nah ini rumus yang atas ini kita buat limit. Nah, karena dia saat T-nya 2, berarti di sini F2 plus delta X dikurangi F2 ya. F2 kita hitung dulu, kemudian dikurangi F2 plus delta X ya, kita hitung dulu. Tuh. Nah, ini yang pangkat 3 ya, muncul yang kayak tadi tuh. 1, 3, 3, 1. A-nya adalah 2, berarti 1 dikali 2 pangkat 6-nya belakangan ya, 6-nya dikerjakan belakangan nih. Ini begini, supaya nggak keliru. Tutup kurungnya di mana ya? Di sini. Nah, 6 disingkirin dulu. 1 dikali 2 pangkat 3 kali delta X pangkat 0. Ya udah, 2 pangkat 3 aja. Kemudian 3 dikali 2 pangkat 2 delta X pangkat 1. Ditambah 3 kali 2 pangkat 1 ya, berkurang 1 ya, 2-nya ya. Delta X-nya pangkatnya bertambah 1. Kemudian 1 kali delta X pangkat 3. Dijabarkan dulu. Nah, kemudian disederhanakan, coret yang sama kanan-kiri, yang min plus ya. Kemudian faktorkan delta X-nya. Nah, kalau udah dicoret delta X-nya seperti ini, baru kita substitusi delta X-nya jadi 0. Ini 0, ini 0. Ya udah 76 jawabannya. 76 meter per second. Begitu. Paham? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jema jelas? Masih mencerna. Oke. Kita ke latihan ya. Max, udah jelas Max? Lumayan, Bu. Lumayan. Kita ke latihan soal. Nah, ini dia. Latihan soal 1 itu ada 5 soal. Nah, ini tadi ya yang apa tadi? Sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan setelah T tahun. Nah, ini di limit kemarin juga ada kan soal kayak gitu. Oke. Kita dari yang nomor atas dulu deh. Untuk mengukur kemampuan konsep kalian terhadap, nah ini konsep turunan ya, maka kerjakan soal latihan ini. Nomor 1, gunakan konsep limit atau definisi turunan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Jika fx adalah x kuadrat plus 3x, tentukanlah f aksen x. Nah, ini rumusnya nggak kemana-mana ya, selalu ke sini nih. Ini nih, nah f aksen, yang ini ya, ini rumusnya. Oke, saya kasih contoh dulu deh, biar kalian nanti mengerjakannya lancar ya. Padahal sebenarnya dicontohin tuh nggak benar loh. Cara belajar yang nggak benar itu dikasih contoh duluan. Harusnya kalian langsung nyebur, coba-coba sendiri gitu ya. Tapi ya sudahlah. Sebelas IPS 4. Latihan soal turunan dengan definisi. Nomor 1 mau dibahas yang mana nih? Silakan dipilih. Nomor 1 maunya yang soal yang mana? Mumpung dibahas, silakan dicari yang mana yang mau dibahas. Ya A, yang B, yang C, yang D, silakan dipilih. Dipilih. Yang D, Bu. Yang D. Kenapa yang langsung yang D ya? Padahal belum tentu yang D itu yang paling susah loh ya. Oke lah, kita pindah ke Word ya, biar lebar ya. Nomor 1D. Oke, ini kecil. Jawab. Nah, ini masing-masing soal saya kasih contoh 1. Nah, ini kita kopas dulu rumusnya tadi ya. Karena yang ditanya adalah f aksen X, maka kita memakai rumus yang f aksen X. Rumusnya yang ini nih. Nah, f aksen ya.
jadinya. Nah, berarti kita udah punya fx-nya nih. Fx-nya yang ini. Nah, kemudian di sini kita mencari fx plus b ya. Nah, ini fx plus b. Berarti x di sini berubah jadi x plus b ya. Nah, plus b. Gitu. Kemudian langkah berikutnya, ini kita samakan penyebutnya, nggak usah ya. Langsung aja kita masukkan ke rumus sekarang. Copy. Sama dengan ini. Warnanya dihilangin. Ini ya. Twing. Oke. Fx-nya turun. Nah, sama dengan berarti kita tinggal memasukkan tadi yang fx plus b sama fx-nya ya. Nah, ini kita masukkan ke sini nih. Kita gantikan di sini ya. Twing. Nah, fx-nya juga kita ganti dengan ini nih. Copy. Gantikan ke fx-nya. Diberi tanda kurung ya, jangan lupa kurungnya. Nah, ya udah kita tinggal lanjutin. Sama dengan buka tanda kurungnya ya. Saya lanjutin dulu biar nggak kepanjangan ke bawah. Ini jadinya min 1, saya kopas deh. Copy, ini saya buang kurungnya. Tapi tanda yang seper X ini jadinya min. Nah, 1 min 1 ini hilang ya. Kita coret dulu nih yang min plus. Nah, berarti kita tinggal punya di bawah aja ya. Sama dengan yang sudah dicoret ini saya buang. Hilang. Yang ini juga hilang. Nah, kalau kita dapat bentuk seperti ini, kira-kira diapakan ya? Langkah berikutnya. Kelihatan nggak sih? Nah, langkah berikutnya diapakan kira-kira ya? Marco. Kira-kira diapakan nih? IPS 4 nggak ada yang ikut DBL ya? Nggak ada ya? Janis? Nggak ada yang ikut DBL? Ada. Oh, siapa? Kalau nggak salah, Rafa sama Max. Oh ya, Rafa. Tapi jadwalnya ini ya, Rafa kamu di sekolah nggak? Mana Rafa? Enggak Bu hari ini. Oh, tapi ada jadwalnya ya? Oke. Ini langkah berikutnya diapakan kira-kira, Naila? Diapakan ya? Kalau ada pecahan banyak seperti itu, kira-kira diapain? Samakan penyebutnya. Iya, betul. Disamakan penyebutnya. Yang mana? Yang ini nih. Samakan penyebutnya yang di atas ya. Nah, berarti ini cara menyamakan penyebutnya. Ini kalau seper B saya pindah ke sini boleh ya. Sebentar. Ini saya keluarkan dulu nih. Ini copy, ini saya jadikan 1. Ini saya pakai seperti ini. Nah, saya ubah dulu seperti ini supaya gampang lihatnya ya. Ini kan 1 per B nih. Ini kalau saya kurungin kan di sini ada angka 1-nya nih. 1 per B saya pisah ke depan dulu biar nggak rempong ya. Nah, yang ini, yang di dalam kurung ini saya pisah di sebelah kanannya nih. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya di sebelah kanan. Nah, jadi sama dengan, biar enak lihatnya ya. Sama dengan, yang ini kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya ini kan faktornya udah beda nih. Ya udah berarti ini dikali X ya. Maka yang atas juga kita kali X nih. Nah, yang sebelah kanan itu kurang X plus B. Ya udah kita kali X plus B, maka yang atas juga kali sama X plus B. Sampai di sini paham cara menyamakan penyebutnya? Deka? Bu, kalau maksudnya B-nya langsung ditambah itu nggak bisa ya Bu ya?
B-nya langsung diapain? Tambahin. Iya kan yang sebelah kiri itu kan X tambah B. Maksudnya yang Mm-mm. disepakatan langsung tambah B aja gitu nggak bisa ya, Bu? Jangan, nggak boleh. Deka, beda ya. Jadi ini misalnya gini. 1/5 dikurangi 1/5 tambah 2. Nah, kan nggak bisa. Ini langsung tambah 2 aja, Deka ya. Jadi dia harus di sini menjadi 5 dikali 7 ya. Bener nggak? Nah, yang ini juga atasnya 1 kali 7 nih. Nah, yang ruas kiri jadinya gimana? Ini kan 7 tuh, 5 tambah 2 kan? 7. Dikali berapa? Dia dikali 5. Yang atas berarti 1 kali 5. Gitu, Deka? Paham? Oke, Bu, aman. Oke. Marco. Tadi malah si Bumi sama Marco itu. Mana Marco Bu. hilang? Oh, oke. Setelah ini gimana Marco? Gimana lanjutannya? Sama dengan apa? X langsung dikalin aja. Langsung digabung ya? Ya. Ini digabung nih. Ini saya buang. Ya udah sama aja ya. Ini X-nya saya pindah ke depan ya. Biar ini 1 dikali X ya udah X aja kan? Iya. X aja. Kemudian ini kan 1 juga ini tapi dikali min 1 ya. Jadinya min X, min B ya, Marco? Iya, Bu. Oke. Habis itu sama dengan X min X ya hilang ini ya. Ini coret aja nih. Nah, berarti kita dapat sama dengan ini X-nya hilang. B-nya masih punya min loh ya. Min-nya jangan ikut hilang. Nah, kemudian B ini boleh kita coret sama B yang di luar ini nih. Nih. B-nya aja. Nah, ini kita coret. Oke. Berarti kita tinggal substitusi ya limitnya ya. Kita masukin ke yang sini aja nih. Nah, ini 1 nih jadinya. Kok masih dicoret? Oke lah. B-nya diganti dengan 0. Nah, ya udah. Ketemu nih jawabannya. Sama dengan apa, Marco? Jawabannya. Min 1/X kuadrat, Bu. Oke, min 1/X kuadrat. Itulah jawabannya. X kuadrat. Nah, ini jawabannya. Selesai. Jadi, nggak usah jadi juga apa-apa. Apakah paham? Saya kecil ini. Nah, jadi kalau yang ditanya F aksennya, kalian langsung masuk ke rumus ini nih. F limit Fx plus B min Fx dibagi B, di mana B-nya mendekati 0. Nah, B-nya ini kalian pakai delta X juga boleh ya. Ini pakai delta X. Ada soal yang menuliskan delta X, ada soal yang menuliskan H, boleh. Ada soal yang menuliskan B, boleh. Apakah jelas? Satu contoh dari nomor 1. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gilbert. Ya, Bu. Jelas? Sedikit lah, Bu. Cuman masih ada yang ya kayak kurang-kurang gitu, loh. Oke, nanti dicoba dikerjakan ya soalnya ya, biar tambah ngerti ya. Iya, Bu. Oke deh. Alexa? Ya, Bu. Paham ya? Paham ya? Bu. Oke. Thomas? Tom? Oke, mangguk-mangguk. Oke, sekarang kita ke nomor yang 2 ya. Nomor 2 nih mau nah ini perhatikan. Ini sekarang F aksen X-nya udah ganti jadi angka nih. Nah, yang nomor 2 mau yang soal mana? Yang mau dibahas? Masih 10 menit lagi nih. Lumayan buat bahas satu soal. Pilih yuk. Yang mana?
Kalau saya yang pilih yang A saya pilihnya. Udah, nggak Yang apa-apa. mana? A aja, Bu. Yang A aja. Oke deh. Copy, kita pindah ke Word kita tadi ya. Mana tadi? Oh ini. Nomor 2 yang A. Oke. Ini nggak usah ya. Jawab. Tinggal 10 menit soalnya. Jika fx-nya adalah 4 dikurangi x kuadrat, tentukanlah f aksen min 3. Nah, ini berarti f aksen nih. Berarti berkaitan dengan soal ini juga nih. Oh, rumusnya sama sebenarnya. Ini kita masukkan ke rumus yang sama nih. Tapi x-nya nanti kita ganti dengan min 3 ya. Nah, berarti kita udah punya fx-nya nih. Fx, oh ini saya ganti. X-nya berarti min 3 nih ke sana. Nah, yang ini juga min 3 nih ke sana. Yang ini juga min 3. Jangan salah mengganti ya, jangan B-nya yang jadi min 3 ya. X-nya. Oke, kita udah punya fx nih. Rumusnya, kopas lagi ke bawah sini. Kemudian kita mau mencari f min 3 plus B ya. Kita cari, berarti ini f x-nya berubah menjadi min 3 plus B. Berarti yang di sini juga iya nih. Min 3 plus B. Nah, sama dengan kita jabarin. 4 dikurangi, nah ini kita kuadratkan. Min 3 kuadrat 9. Min 3 kali B, min 3 kali 2, berarti min 6B. B kuadrat. Nah, ya udah, plus B kuadrat. B kuadrat. Tutup kurung. Sama dengan. Nah, kita buka tanda kurungnya ya. Berarti 4 min 5 ya. Min B kuadrat dulu saya balik ya. B kuadratnya saya letakkan di depan sendiri. Min B kuadrat plus 6B min 5. Karena 4 dikurangi 9 ya. Saya langsung hitungnya. Oke, kemudian F min 3 ya. F copy dulu. Copy. Sekarang kita hitung yang F min 3. Nah, berarti X ini berubah menjadi min 3 nih. Salah. Min 3. Nah, berarti sama dengan 4 dikurangi 9 ya. Enggak plus ya, karena min 3 dikuadratin jadi plus 9 nih, kena min ini. Jadinya min 5. Oke, kita udah dapat tuh. Kita sekarang masukkan ke rumusnya. Nah, masukkan ke rumus ini. Sama dengan ini min 3-nya ke bawah. Min 3. Oke. Sama dengan berarti kita masukkan yang ini nih. Nah, copy menggantikan yang ini. Nah, kemudian F min 3-nya adalah min 5 ya, dikasih tanda kurung, jangan keliru ya. Nah, berarti kita dapat sama dengan, kopas lagi. Ini jadi plus 5 ya. Ini adalah min 5 jadinya plus 5 nih. Nah, inilah yang kita coret nih. Ini dicoret karena min 5 plus 5 habis. Nah, sekarang kita faktorkan B-nya ya. Nah, kita udah mencoret yang sama, menyederhanakan pembilang. Sekarang kita menyederhanakan sama penyebutnya. Ini yang dicoret kita buang. Supaya B-nya hilang, berarti kita faktorkan B-nya 1. B buka kurung, min B. Ini plus 6. B-nya hilang. Oke, tinggal kita coret dulu. Kemudian substitusi. Ini B-nya hilang. Sama B bawah ini. Kemudian limitnya substitusi. Berarti 0 plus 6 sama dengan 6 deh. Ya udah.
Jadi, masuk equation dia. Jadi, apa? Nilai F min 3 sama dengan 6. Oke. Apakah jelas? Sampai 2 contoh ini? Bisa ya? Jadi rumusnya nggak kemana-mana ya. Pokoknya lihat di rangkuman itu. Beda sama yang di limit kemarin. Oke? Gio bisa ya, Gio? Oke deh. Ini contoh yang 1D. Seperti ini caranya. Jadi nanti masih ada XX-nya ya. Tuh. Karena yang ditanya adalah F aksen X. Maka jawaban terakhir masih ada unsur X-nya. Tapi kalau yang nomor 2, karena yang ditanya adalah F aksen min 3, maka jawaban terakhir harus angka. Oke? Nah, catatannya 2 hal itu. Nah, nanti silakan buat biar kalian semakin paham, kerjakan yang nomor 2 dulu, 1, 2 dulu deh. Yang ini berikutnya nanti setelah yang 1 dan 2 paham. Berarti 6 soal ya, tugas kalian ya. Nomor 1 yang A, B, C. Nomor 2 yang B, C, D. Paham tugas kalian? Oke, nanti silahkan lihat lagi di modul ya contoh-contohnya. Ini saya stop, kurang 2 menit, nggak apa-apa lah.